biasa sih dipanggilnya, tahu lah kan, Mas Iya, Sky ya. Sky. Cuma nama aslinya Muhammad Syukron Hartanto. Itu sih. Kalau flashbacknya itu bukan perjuangan sih, tapi lebih kepada sama-sama bersaing untuk, kan kita pecah dari Stisipol jadi FISIP ya, FISIPOL, yang akhirnya di sana terbentuklah semacam ya Stisipol punya Himara. Ketika itu kita Hima Negara, dipisah atau disambung lupa saya. Yang pasti waktu itu saya semester berapa ya? Semester mau masuk semester 5 kalau nggak salah, mau masuk semester 5. Disitulah terbentuk dengan kawan-kawan seperti ketua Hima Negaranya itu Raden Rizal Alam, kemudian ketua yang kedua itu Nurma Yulianto. Nah itu sebenarnya satu letting, satu semester, dan ya itulah hanya beberapa orang saja sih. Maksudnya beberapa orang ini yang dulu pindah itu bukan anak-anak yang aktif gitu. Maksudnya ada beberapa anak yang aktif ikut yang kelas pagi, tapi justru yang ikut kelas pagi ini yang bisa dikatakan datang, duduk, diam gitu, pulang gitu kan. Itu bukan yang aktivisnya, bukan yang proaktifnya yang ikut bergabung ke FISIP, tapi yang agak-agak inilah yang tidak vokal gitu ikut. Serta yang kelas sore ini ada beberapa vokal, beberapa orang. Berarti kemarin masih ada pembagian kelas gitu ya? Iya, kelas pagi sama sore. Pagi ini beberapa orang aja, hanya 12 atau 13 orang. Kemudian yang sore ini agak banyak, 20-an atau hampir 30. Namun ini banyak pekerja. Oh ya, pekerja. Yang bisa dikatakan pekerja tapi aktif lah, pekerjanya sampingan, bukan PNS atau swasta gitu. Ya seperti saya, Raden Rizal Alam, Nurma Yulianto, Darsono, yang mungkin punya banyak waktu untuk berorganisasi. Jadi selebihnya ya senior-senior juga, maksudnya usia sudah usia matang, sudah hanya datang untuk kuliah untuk mengejar kepangkatan ya kalau di ini ya. Jadi nanti mereka setelah lulus mereka bisa menyesuaikan golongan dan jabatan untuk di PNS. Jadi kuliah karena itu. Jadi memang pada saat awal terbentuk itu Hima Negara itu memang kita mengadopsinya dari Stisipol. Mentah-mentah dari Stisipol paling hanya diedit. Nah untuk kepengurusan kita kekurangan SDM. Cuman tadi dengan kekurangan SDM itu kita berusaha untuk buat apa yang sudah kita dapat di Stisipol dulu sebelum pimpinan itu pecah kongsi. Nah, kita sudah dibekali dulu kan, dan kami juga memang sudah pernah ikut LK sama LKTD lah. LK itu diadain BEM, LKTD diadain Himara di Stisipol. Jadi berawal dari Stisipol itu kita adopsi, mirip-mirip lah, sampailah beberapa tahap, hanya beberapa kegiatan, kemudian 1 tahun berjalan beberapa kegiatan, masuklah periode kedua Nurma Yulianto. Nah itu juga udah mulai banyak, udah mulai ada yang dirubah konsepnya pelan-pelan lah, tapi tidak langsung sebagus yang saat ini mungkin ya. Saat ini mungkin sudah ada, ini nih harus tema-tema untuk inovasi sama evaluasi kegiatannya seperti apa. Kalau ranah-ranah kegiatan Hima Negara seperti apa. Kalau dulu bisa dikatakan ada kegiatan tapi dananya tidak support, tapi alhamdulillah bisa maju karena tadi didukung sama senior-senior yang seleting ini kan. Mereka sudah mapan dari segala dari segi keuangan, mapan dari segi jaringan, jadi bisa minta bantuan di eksternal melalui kawan-kawan yang sudah senior ini, yang satu letting tapi sudah senior. Kalau gejolak pada saat itu yang bisa untuk levelnya Hima Negara tadi tandingan kegiatan. Jadi kan ngundang siapa, misalnya orang-orang
berpengaruh kayak ya Ibu Suryatati waktu itu ya zaman wali kota. Jadi kita pun pengen undang. Nah, waktu itu Bu Tati belum, tapi Pak Lis pas jadi wali kota kita undang, hadir beliau. Nah, jadi itulah saling lihat kan, buat posternya, Sisipol bikin kegiatan ini nih 5 negara. Nah, kita nggak mau kalah juga, didukung dosen pada saat itu kan hanya beberapa tuh, hanya Agus Hendrayadi, Rumzi Samin, Ibu siapa ya, dan lupa juga sih, beberapa dosen-dosen lama kayak Pak Edi Hayari. Nah, mereka support ke jaringan yang kamu bikin kegiatan, undang loh ini. Nah, jadi kita dengar Sisipol buat acara yang dimana kami negara pun juga buat gitu, meskipun untuk awal-awal ya mereka lebih mapan dari segi keuangan. Kita kan baru tuh, bisanya baru, manajemen pun baru dibentuk, jadi serba kekurangan di sana di sini tuh banyak sekali kekurangan. Namun semangat dari apa namanya kalau yang pemula ini apa nih? Untuk awal-awal itu sebagai fondasi awalnya semangat semua, karena sedikit itu ya. Jadi gejolak untuk dinamika terlalu yang perebutan ketua tuh nggak ada, bahkan bisa dikatakan ya udahlah kita kawan nih, kerjakan dulu, nanti aku yang bagian next gitu kan. Nah, akhirnya dengan tapi dengan catatan kamu bantu nanti, oke. Jadi kita sama-sama untuk 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3. Nah, untuk seterusnya itu udah mulai ada perebutan lah, sudah mulai bersaing, dinamika itu udah mulai muncul. Nah, itu udah mulai sudah mulai banyak anggota ngospek segala macam kan, sudah mulai banyak teman tertarik. Apalagi dibantu dosen, kita harus ikut, wajib nih. Ada beberapa dosen mewajibkan mengikuti organisasi. Nanti karena ada mata kuliah yang semacam perilaku organisasi atau dasar-dasar organisasi, mereka akan menghubungkan itu. Kalau kamu tidak berorganisasi, kadang-kadang diancam gitu kan, ini tidak ini, karena tidak akan dikasih nilai yang baik gitu kan. Tapi ya disitulah akhirnya mereka juga mulai ambil peduli, bahkan ada semacam kayak ada kecelakaan apa gitu kan, untuk di alumni IAN atau untuk mahasiswa IAN-nya udah mulai peka mereka. Kalau pesan sih buat negara sekarang, era yang digital ini membuat kita harus berubah, membuat kita harus menyesuaikan diri untuk ke depan tidak semudah yang kita bayangkan. Hari ini kita bilang sudah maksimal, tapi kenyataannya ke depan belum. Jadi pesannya, ikuti perubahan itu, ikuti dinamika sosialnya, serta jangan mau atau jangan puas dengan apa yang sudah dicapai. Lakukan terus perubahan menuju kebaikan. Sama kesannya, saya pribadi berterima kasih karena dulu pernah menjadi bagian dari Hima Negara, menjadi jurusan ilmu administrasi negara. Banyak hal yang saya sudah dapat, baik itu pengalaman maupun apa yang saya inginkan sekarang, sedikit demi sedikit bisa tercapai, meskipun saya mulai dari bawah. Jadi Hima Negara memang is the best, pengalamannya luar biasa. Saya Muhammad Syukron Hartanto, alumni ilmu administrasi negara, mengucapkan selamat milad barakallahu fi umrik buat Hima Negara yang ke-9. Semoga bertumbuh organisasi ini semakin dewasa dalam melakukan terobosan-terobosan serta inovasi yang dapat menggairahkan adik-adik kita ke depan, serta mampu eksis dalam bidang sosial, tentunya ruang lingkup ilmu administrasi negara. Jaya terus selalu.
Gini, awal terbentuknya Managara itu sebenarnya namanya dulu Managara. Jadi kita tuh waktu itu masih tergabung sama Stisipol. Jadi Abang ini sebenarnya angkatan kedua dari Umrah. Awal sudah punya, Stisipol sudah gabung di awal tahun 2007. Jadi Abang angkatan 2008. Angkatan kedua dari Umrah, sekaligus Abang itu angkatan pertama untuk fakultas SIP di Umrah. Jadi di situ kemarin tuh tergabung dengan Himara itu karena ikut dari Stisipol itu sendiri. Nah, jadi ketika masa transisi Umrah mau pakai gedung sendiri, fakultas fisik untuk dilebutkan semuanya. Jadi kepengurusan di IP dan sosiologi, ketua-ketua sebelumnya itu ikut semua masuk Umrah. Hanya saja di himpunan administrasi negara itu tak ada ikut. Nah, karena tak ada ikut, makanya Abang patikan aja, cuma melihat aja. Kok di kakak-kakak kelas atas itu juga masih diam, sedangkan Abang pada waktu itu semester 3 dan semester 3, berarti kan masih awal. Memang Abang masih pun Abang tuh belum siap juga. Hanya saja itu jiwa berorganisasi itu punya, udah kumpulkan aja semua tuh dibentuk gitu. Bagian desakan dari pihak kampus pun sudah ada juga suara-suara gitu. Ketika Abang ajukan ke Kaprodi pada waktu itu Bu Wahyu minta disegerakan aja, makanya Abang kumpulkan. Nah, jadi ketika Abang kumpulkan dari semester bawah sampai ke atas, kumpulkan ada sempat juga semacam protes dari kakak-kakak lanjut gitu, semester belasan gitu, ingin mempertanyakan ini gitu kan. Tapi Abang cakap, kenapa kita harus halang-halangi gitu? Sedangkan kalau kita terus menghalang-halangi, tak ada motor penggerak pertama. Ya. Kalau dia ingin membentuk, silakan, Abang tak terlalu saja kan dia hanya sekedar untuk menghalangi atau menghambat proses ini. Sudah dipanggil sama kepala dekan, bukan dekan, Kaprodi dipanggil untuk dibicarakan sama Kaprodi, sudah ada yang halang, makanya Abang lanjutkan aja. Nah, kemarin Itu sih kamu tadi ada nggak sih Bang konflik-konflik dari mahasiswa? Kan pertama kali kan dari Stisipol nih Bang. Ada nggak kira-kira konflik-konflik dari Stisipol, ada ancang-ancang Abang untuk membentuk himpunan negara ini? kan konflik itu bukan dari mahasiswa itu sendiri, konflik itu dari kampus. Oh, dari kampus. Nah, konflik hanya dari kampus. Kalau mahasiswa sih ikut aja. Jadi mahasiswa yang mau pindah atau transisi ke Umrah atau masuk ke pertahanan di Stisipol itu hak masing-masing gitu, hak mereka masing-masing, dan tak ada halangan di situ. Hanya saja kepengurusan di Himara pada waktu itu ada kepengurusannya, tapi orang tuh karena Himara ketuanya di Stisipol, di Stisipol, mereka tak merasa tuh kalau dibentuk sekarang tuh tak legitimate gitu. Tak legitimate, makanya Abang nggak kasih itu gitu, dan disepakati, makanya bentuk. Awalnya nama Himara ketika diajukan pertama dibahas itu masalah penamaan, apakah Himara masih tidak digunakan atau apa gitu. Jadi kemarin itu ada 3 opsi yang dibagi. Abang lupa nama Hima Negara itu disepakati kawan-kawan itu aja. Makanya kebentuk Hima Negara pada waktu itu karena kawan-kawan itu yang masih berantusias untuk membentuk negara itu jalannya. Kalau keputusan Abang sih tak ada konflik. Jadi karena itu baru masa transisi dan sebagainya, tak ada konflik. Hanya saja gini. Jadi Abang itu tak terlalu antusias dalam hal ya, membuat kegiatan dan lain sebagainya. Abang aku itu juga, Abang tak terlalu antusias itu. Cuma apa itu cuma satu menata, karena kita berkonsep, makanya lebih menarik itu bagi Abang itu ya tadi dikuatkan dulu, dimatangkan dulu dengan itu
setelah abang baru uang codet lanjutkan dan baru dia buatkan kegiatan. Bagi abang ini, kita menduduki sebagai ketua itu kesan apa yang paling abang rasa itu sangat ini, pertama kita dalam hal informasi itu, segala informasi dan sebagainya kita dapat gitu kan, dan kita ketua. Jadi dalam hal memutuskan sesuatu itu lebih menarik gitu. Ketimbang kita sebagai anggota dan sebagainya, sumber informasi itu tak masuk, jadi kita dalam menyikapi atau mengambil keputusan itu. Jadi bagi apa, karena abang tuh pengalaman organisasi oke di sebelumnya itu pernah juga, cuma terlalu menarik gitu untuk jadi ketua itu. Menarik bang ya. Jadi kalau abang itu jadi tadi yang seperti di awal abang kata, gitu kan, belum dari ini. Jadi organisasi itu harus ditata dengan lebih baik gitu. Jadi siapapun pengurus untuk dilanjutnya itu tolonglah tata lagi organisasi itu. Seharusnya organisasi itu istilahnya bisa lah mengcover kawan-kawan dan lain sebagainya. Tolonglah dikuatkan konsep di administrasi negara itu, karena kita ini sebagai, kalau dia selesai dari kuliah dulu, karena jurusan kita ini memang jurusan teknis, memahami prosedur-prosedur yang ada. Jadi itu aja lah. Itu aja bang. Terakhir nih bang, mungkin bisa bang Alam sampaikan nih ucapan selamat milad untuk Hima Negara yang ke-9 di tanggal 11 nanti. Nanti aja lah. Ini aja bang ya. Nanti. Oke, kelas dulu. Kalau dari saya mungkin kita hitung langsung pengurusan saya aja ya. Boleh. Pengurusan saya. Sebelum jadi ketua Hima sih saya anggota juga, pengurus biasa. Waktu itu ketua Himanya Nurma Yulianto atau Codet. Oh bang Codet. Ya. Itu pas beliau saya masih pengurus biasa. Sebenarnya untuk di himpunan itu kan masih masa transisi tuh, dari Alam ke Codet. Saya masih pengurus biasa. Itu kita jalan, kita lihat perkembangan dari ketua himanya Codet sambil belajar kan. Karena jujur sih awal organisasi saya itu memang pas baru di kuliah ini, jadi sebenarnya nggak terlalu fokus awalnya itu. Kita langsung lanjut, udah setahun saya jadi yang pengurus biasa, baru saya naik, dan itu pun pencalonannya boleh dikatakan jujur dadakan. Dadakan. Jadi hitungannya itu bukan niatan saya harus maju gitu, enggak, dadakan karena memang kawan-kawan pada yakin saya gitu kan, padahal kandidat yang lain bagus-bagus karena pengalaman organisasinya bagus-bagus. Nah kalau saya tuh karena memang rajin ikut kegiatan dari pengurus lama. Akhirnya saya yang jadi di tahun 2012 sampai 2013. Dibilang dorongan kuatnya itu karena percayaan aja sih. Mereka percaya dari transisi 1 ke saya bisa membuat transisi yang lebih baik lagi gitu kan. Dan pengurusan saya pun kita ngambil sebagian pengurusan dari yang himpunan periode sebelumnya. Banyak banget. Bisa ceritakan banyak. Konfliknya itu banyak. Karena kan dari pengurus lama pegangnya kan anak sore. Karena kita dulu kuliahnya itu ada sore, ada pagi. Jadi pas pindah ke saya itu kan harus berubah jadi 0 semua. Pengurusan anak pagi semua. Sebagian baru dari sore. Konfliknya karena awal pengurusan itu pendanaan kurang. Ya, itu jujur-jujuran aja. Karena untuk buat suatu kegiatan itu kita harus ngais dari A ke B ke C. Iya betul. Kadang pun kita
ajukan ke rektorat hasil nol. Itulah kita banyak ngambil dari swasta. Cuma kita jalan sendiri, ada anggota hitungannya nih, dia nih anggotanya nih mana ya, dia itu awalnya tuh udah tinggi tuh, dari BEM turun ke kita, ke Hima. Gitu ya. Nah di situ konfliknya, kenapa tidak bisa nyari, kenapa tidak bisa nusuk dari dalam aja untuk pendanaan itu gitu. Itu besar betul tuh. Yang paling sangat besar pas kita lagi betul-betul bisa ngajukan Hima ini ngikut nasional. Administrasi temuan administrasi itu. Itu konflik besar betul, itu paling besar. Itu besar ya. Ya, itu paling besar kalau menurut saya. Gitu, Alhamdulillah nggak ada. Ya? Alhamdulillah nggak ada. Jadi kita tuh bisingnya tuh di dalam itu aja. Jadi pas kita kan mengadakan selalu kan rapat tuh. Biasalah seminggu sekali atau sebulan sekali. Mungkin sampai sekarang pasti ada itu. Setiap kita ada rapat itu, itulah di situ bisingnya, di situ konfliknya. Tapi ya alhamdulillah kawan-kawan nggak ada yang keluar gitu. Alhamdulillah. Kesannya ya kalau untuk saya sendiri ya pribadi, alhamdulillah jadinya saya bisa sangat mengerti itu organisasi itu gimana. Dari nol saya tidak tahu sampai saya menjadi tahu, dari saya harus menjadi ketua sampai pemimpin, kita harus bisa bijak. Ketua mungkin ketua kita hanya saya punya anggota, saya suruh kayak gini, saya suruh gitu, itu ketua. Kalau untuk pemimpin itu beda. Itu tuh saya dapat di situ. Pemimpin saya harus bisa bijak, saya harus bisa ngambil sikap, saya harus bisa menetralkan ya kan antara A sama B, konflik harus ada solusi, harus bisa seperti itu. Itulah tuh Ketua dan pemimpin gitu. Ya, kalau ketua ya tinggal suruh ya kan. Gini. Kalau pemimpin beda lagi. Itu yang harus didapat. Pesan ya mungkin saya harap Hima bisa lebih maju lagi dari sebelum-sebelumnya, harus lebih bisa lagi. Dan kalau bisa, sekarang kita kan udah dikenal di tingkat nasional. Kalau bisa internasional, bawa nama Hima ini, berjuang terus, jangan mau kalah dari keadaan, terus maju. Mungkin sedikit aja sih. Maju terus, semangat terus, Hima Negara. Siap. Oke. Terima kasih banyak Bang. Sama-sama. Sip. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Chandra Atmaja dan saya adalah Dimisioner Ketua Hima Negara Angkatan keempat, tahun masa baktinya 2013-2014. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit bercerita perjalanan saya bersama Hima Negara. Ya, saya mulai dulu sebelum saya terpilih menjadi Ketua Hima Negara, saya terlebih dahulu tergabung bersama Hima Negara di tahun 2012-2013 menjadi anggota ya, saat itu di bawah kepemimpinan Abang Ade Fikri ya. Nah teman-teman, memulai cerita saya sebelumnya, teman-teman harus ketahui dulu bahwasanya saat itu 2013-2014 itu masih ada dua waktu perkuliahan ya, ada perkuliahan pagi dan perkuliahan malam. Jadi perkuliahan malam itu mayoritasnya adalah teman-teman kita yang bekerja, yang sudah bekerja. Jadi mereka paginya kerja, malamnya kuliah untuk mengambil strata 1 ataupun S1. Dan juga teman-teman juga harus ketahui bahwasanya sebelum kita berkuliah di Pulau Dompa seperti saat ini yang teman-teman rasakan ya, tahun 2014 ke atas ya, sebelumnya kita ada perkuliahan di Pulau Senggarang. Jadi dulunya itu Fakultas Ilmu Sosial dan Politik masih ada di Pulau Senggarang bersama Fakultas Ekonomi, Fakultas Kelautan, Fakultas Teknik ya, lalu sama Fakultas Bahasa. Nah di tahun 2013-2014 itulah akhirnya fakultas memutuskan untuk ikut berpindah bersama rektorat ya di Pulau Dompa. Walaupun saat itu pembangunannya belum selesai secara 100%, tetapi akhirnya terjadi juga tuh perpindahan dari Pulau Senggarang ke Pulau Dompa. Dan di masa baktinya saya itulah
ada transmisi perpindahan dari Pulau Senggarang ke Pulau Dompa. Jadi betul-betul merasakan di tahun kepengurusan saya itu bagaimana caranya, bagaimana asiknya, bagaimana hebatnya, bagaimana sensasinya ikut mindahin barang ya dari Pulau Senggarang ke Pulau Dompa. Lalu berbicara tentang organisasi sendiri ya, di mana organisasi itu pasti penuh dengan dinamikanya masing-masing. Setiap organisasi pasti ada dinamikanya masing-masing. Nah, berbicara tentang Hima Negara, dinamika Hima Negara di tahun kepengurusan saya sebetulnya sangat asik sekali teman-teman. Kenapa? Karena saya bisa katakan saat itu Hima Negara yang tujuannya dibangun untuk menjadi wadah bagi masyarakat Hima Negara itu sendiri, masyarakat ilmu administrasi negara ya, menjadi perpanjangan tangan ya, perpanjangan lidah dari seluruh mahasiswa ilmu administrasi negara untuk ke fakultas ya, ataupun ke universitas ya, akhirnya bisa mencakupi wadah yang sangat luas. Kenapa? Saat itu karena masih kita harus mensinergikan antara mahasiswa pagi dengan mahasiswa malam ya, jadi kita menjadi wadah yang sangat besar sekali ya. Tidak semuanya kita bisa bertatap muka secara langsung, tetapi dengan kekompakan Hima Negara saat itu ya, terus tentang bagusnya komunikasi antara pagi dan sore, akhirnya kita ya alhamdulillah sedikit banyak sudah bisa mengakomodir semua itu antara pagi dengan mahasiswa pagi dengan mahasiswa sore. Asiknya lagi adalah juga saya bisa katakan di kepengurusannya sendiri. Di kepengurusannya saat itu masih ada teman-teman malam juga yang berantusias dan akhirnya tergabung di kepengurusan Hima Negara. Jadi kita seru-seruan bareng tuh. Kita belajar bareng, kita mengerjakan kegiatan sama-sama, kita evaluasinya sama-sama, dan tentunya dengan teman-teman kita yang sudah bekerja dengan usia yang lebih di atas kita, memiliki pengalaman dan pola pikir yang jauh berbeda dengan kita saat itu, menjadikan banyak sekali tidak sedikit perbedaan pendapat antara satu anggota dengan anggota lainnya. Tetapi itulah uniknya berorganisasi. Di situ kita bisa belajar tentang bagaimana caranya kita memahami antara satu dengan lain, kita menghargai pendapat satu dengan yang lain. Dan di saat itu juga ada perpindahan kekuasaan rektorat ya. Rektor kita saat itu ada pergantian rektor. Saat itu juga kita juga mengambil salah satu bagian di situ dan mengalaminya itu juga. Lalu itu deh kita soal dinamika di organisasi Hima Negara. Lalu saya berbicara tentang kesan saya terhadap Hima Negara. Jadi teman-teman, secara sejujurnya saya akan katakan bahwasanya Hima Negara adalah organisasi pertama yang saya jalankan ya, organisasi pertama yang saya ikut masuk, dan sampai saat ini organisasi Hima Negara adalah organisasi yang paling saya cintai. Kenapa? Karena di situ saya menemukan jati diri saya. Di situ saya merasa pertumbuhan dan perkembangan saya sangat pesat sekali. Nah, kenapa saya katakan sangat pesat sekali? Karena pada dasarnya saya itu dulu memiliki visi dan misi untuk masuk di perguruan tinggi itu hanya untuk mendapatkan ijazah. Seperti teman-teman pada umumnya deh, masuk kuliah hanya untuk dapat ijazah, segera cepat selesai mendapatkan ijazah dan bisa mencari pekerjaan yang layak gitu ya. Nah, akan tetapi di Hima Negara saya mendapatkan hal lain yang mungkin saya tidak akan dapatkan di tempat lain ya. Apa itu? Tentang pengembangan diri, tentang manajemen manusia, tentang pembelajaran administrasi surat menyurat, tentang diplomasi, tentang relasi ya, tentang tentunya public speaking. Lalu apalagi banyak hal lagi tentang pertemanan dan lain-lain lah. Intinya banyak sekali ilmu yang saya dapatkan di Hima Negara itu sendiri. Nah, kesan saya ini sudah sangat banyak sekali, makanya sampai kapanpun juga Hima Negara akan tetap menjadi rumah saya ya. Adik-adik ataupun teman-teman seangkatan atau di atas saya bahkan, ataupun teman-teman yang di bawah ataupun yang saat ini sedang berjuang di bangku perkuliahan, kalian bersyukurlah ada di rumah yang sangat bagus sekali, yaitu ilmu administrasi negara, dan memiliki organisasi Hima Negara yang bisa menjadi wadah yang sangat luar biasa untuk kalian semuanya. Lalu pesan saya untuk Hima Negara tidak terlebih dan tidak kurang, teruslah bertumbuh, teruslah berkembang
ke arah yang lebih baik tentunya, terus menjadi organisasi yang steril ya, menjadi organisasi yang betul-betul berdiri tegak ya, mengayomi seluruh masyarakat ilmu administrasi negara, dan tetap menjadi wadah, tetap menjadi perpanjangan tangan dan perpanjangan lidah dari teman-teman ilmu administrasi negara, selalu bersinergi dengan fakultas, jurusan, fakultas, dengan universitas, karena kita organisasi internal begitu. Dan lagi pesan-pesannya adalah jangan lupakan sejarah ya, Jasmira, jangan pernah lupakan sejarah, pegang teguh Tridharma perguruan tinggi, lalu juga jangan putus untuk meregenerasi administrator muda Indonesia dari ilmu administrasi negara dan berasal dari Himanegara itu sendiri, begitu ya. Dan sempena untuk Disnatalis Himanegara, ulang tahun Himanegara yang ke-9 saat ini. Wah, sudah sangat cepat sekali waktu berlalu ya. Saya Maulana Chandra Atmaja, Ketua Himanegara 2013-2014, ingin mengucapkan selamat berulang tahun yang ke-9 ya. Selamat bertambah usianya Himanegara. Dengan bertambahnya usia Himanegara, tentunya banyak hal-hal baru yang tentunya harus tercapai. Bersyukur tentang apa yang sudah dilalui, terus jangan pernah menjadi besar dengan melupakan sejarahnya, itu yang paling penting. Dan satu lagi adalah Himanegara selalu menjadi yang terbaik dengan slogannya, yaitu Himanegara is the best. Begitu sedikit cerita tentang Himanegara bersama saya Maulana Chandra Atmaja, dan semoga teman-teman semuanya, masyarakat ilmu administrasi negara, para calon administrator muda Indonesia, tetaplah menjadi bagian penting dari perubahan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Himanegara is the best. Kalau dalam hal ini saya ditanyakan bagaimana sih proses berjalannya saya dari sebelum menjadi Ketua Himanegara periode 2014-2015 sampai menjadi gitu ya. Kalau dibilang proses itu tentu berdinamika ya. Tentu proses itu berdinamika karena pasca pergantian periodisasi dari Bang Maulana Chandra Atmaja gitu, lalu ke kami tahun itu, saat itu sebenarnya ini tidak lain dan tidak bukan juga masih ada itu yang namanya dinamika kepentingan oleh sekelompok sekelompok senior saat itu ya. Karena memang saat itu semangat berorganisasi di lingkungan FISIP, khususnya di IAN sendiri juga sangat naik saat itu, gejolak dan semangat berorganisasi saat itu. Maka tidak bisa kita menepis bahwa tentu masih ada peran serta, dan itu saya anggap sebagai dinamika berorganisasi di Himanegara itu sendiri. Nah, kebetulan saat itu saya juga didorong dan juga diamanahkan oleh teman-teman dan juga dari abang-abang senior itu saat itu, rekan-rekan senior lah saat itu. Nah, sampai pada Mubes saat itu gejolak-gejolak atau dinamika di saat Mubes, lalu antara saya paslon dengan saat itu sekjen saya yang saat itu sama Ismail yang akhirnya telah menjadi sekjen saya saat itu. Nah, itu dinamikanya berjalan dan sampai akhirnya kita musyawarah saat itu ya, musyawarah bersama saat itu. Akhirnya saya sebagai ketua dan Ismail Wisuda itu sebagai sekretaris kita waktu itu, sekretaris di Himpunan Mahasiswa Administrasi Negara saat itu ya, dengan saya. Nah, bicara proses lagi ketika kita memimpin itu kita bicara tentang dinamika berorganisasi.
ternyata itu kan juga berpengaruh ya, apa namanya, rentetan dari konflik, apa namanya, dinamika kepentingan, dinamika konflik itu berentet kepada apa namanya, hidup ataupun berjalannya apa namanya, pelaksanaan berorganisasi itu saat itu dengan kami. Nah, sehingga hal-hal yang tercipta oleh situasi kondisi itu mendorong untuk seluruh anggota, apakah mereka dapat mengambil pilihan dalam situasi-situasi yang tercipta saat itu, ya kan? Nah, ketika mereka tidak mampu dan tidak bisa, ya alhasil itulah kita yakini bahwa ternyata ada seleksi alam dalam dunia organisasi gitu kan. Ada yang keluar, ada yang seperti itulah. Nah, jadi dan yang selanjutnya adalah tidak berjalannya beberapa divisi dan sebagainya begitu. Nah, lagi-lagi saya mau sampaikan bahwa yaitu dinamika berorganisasi. Itu adalah dinamika kita berorganisasi, dan artinya juga kita di situ juga akan mengukur kemampuan kita sebagai pemimpin dan rekan-rekan kepengurusan lainnya gitu ya. Apakah kita mampu untuk mengakomodir dan memanage ini sumber daya manusia maupun apa namanya juga kemampuan mereka ataupun juga mereka itu sendiri gitu. Karena ini kan berpengaruh terhadap psikologinya. Iya, dinamika itu sangat berpengaruh terhadap psikologi manusia itu sendiri. Nah, artinya ketika psikologinya itu tidak mampu kita akomodir, tidak mampu kita fasilitasi, kita wadahi, ya pasti akan terjadi itu. Apakah kemudian mereka bertahan, apakah mereka akan menghilang dan seterusnya. Jadi tanggapan saya pribadi ya untuk hal itu saya memaklumi bahwa adanya hal-hal yang terjadi dalam dunia organisasi begitu, ya itu kita maklumi. Dan yang kedua memang itu tadi mungkin kita belum bisa memberikan wadah yang penuh ataupun bagaimana manage kemampuan sumber daya manusia saat itu. Dan yang ketiga juga mungkin teman-teman itu memiliki alternatif lain dunia organisasi yang menurut mereka lebih menantang ya, lebih memacu mereka, menantang mereka dan seterusnya. Mungkin saya pikir itu tanggapan saya. Bicara tentang gerakan turun ke jalan, aksi demonstrasi turun ke jalan, sebenarnya saya pun juga sudah mulai lupa muntah, karena mungkin sangat sering sekali, jadi saya pun semakin sulit untuk mengingat. Tapi saya coba untuk kembali flashback ke belakang bahwa saya teringat aksi saya yang pertama sekali itu saat saya aksi membawa diri saya pribadi ya, tanpa adanya kelembagaan apapun itu. Saya di aksi demonstrasi di PLN saat itu ya, di Bakar Batu saat itu. Nah, saya pikir yang saya ingat bahwa saya pribadi melakukan aksi demonstrasi atas dorongan dan kesadaran penuh dari diri saya sendiri saat itu. Nah, yang kemudian lalu saya juga waktu itu juga mendapatkan semacam dorongan juga dari salah satu dosen kita di IAN saat itu. Bapak itu menyuruhkan sama saya, lagi ada demo tuh gitu. Nah, ya udah ajaklah teman-teman demo nah gitu. Artinya saya mendapatkan dorongan bahwa dari salah satu dosen yang masih percaya akan adanya jalan-jalan penyampai pesan ataupun aspirasi masyarakat gitu melalui aksi demonstrasi saat itu. Nah, itu saya selalu ingat itu bahwa masih ada juga gitu dosen. Nah, lalu selanjutnya itu adalah aksi demonstrasi di waktu penurunan rektor saat itu, rektor pertama ya, Pak Mas Wardi saat itu. Nah, saya ingat juga situ saya masih semester berapa ya, masih sangat baru sekali saya melihat bahwa kakak-kakak senior, abang-abang senior yang memang memanage aksi tersebut gitu, dan kita beranjak dari kampus sampai ke DPRD legislatif, saya pikir begitu. Dan sampailah juga pergerakan kita
Kalau dari Hima Negara sendiri sih, saya untuk membawa rekan-rekan itu sangat, mau bisa dikatakan saya udah mulai lupa sih, tapi kayaknya nggak pernah sih saya bawa teman-teman untuk aksi turun ke jalan saat itu, teman-teman dari Hima Negara. Karena saya selalu saya pikir saya pribadi saat itu yang sering saya selalu bawa diri saya untuk melakukan aksi demonstrasi itu gitu. Pasti saya juga selaku orang yang juga pernah bersama-sama berada dalam lingkungan ini, wadah ini, khususnya di organisasi Hima Negara, saya akan terus berpesan kepada rekan-rekan saya yang masih di bangku perkuliahan, yang memang yang saat ini sedang masuk dalam lingkungan ini, ataupun yang nantinya akan tercipta dan memimpin lingkungan ini, organisasi ini, ya pesannya bahwa kita sudah sangat jelas sekali terlegitimit oleh aturan-aturan di kementerian itu sendiri, Kementerian Pendidikan. Kita memiliki 3 fungsi atau 3 tugas kita, tugas dan fungsi kita sebagai mahasiswa. Saya pikir 3 fungsi itu, pendidikan, penelitian, dan pengabdian itu akan menjadi pesan yang sangat penting, dan itu nilai-nilai yang harus dijaga, yang selalu diingat sebagai mahasiswa, khususnya di anak-anak Hima Negara, untuk terus ditanamkan dan dilaksanakan. Nah, itu pesannya, bahwa pendidikan, pengabdian, dan penelitian itulah yang menjadi simbol bahwa kita ini adalah kaum cendekiawan, dan kita adalah laboratoriumnya ilmu yang diakui, yang terlegitimit kita. Nah, maka hal itu yang harus selalu ditanamkan dan diingat. Itu satu pesan saya, sedikit pesan saya. Lalu yang kedua adalah teman-teman di Hima Negara, ya, khususnya apa yang baik saat ini itu coba untuk dipertahankan, dan coba cari lagi alternatif yang mengikuti arah dan perkembangan saat ini, dan jangan kita coba untuk mengikuti arah perkembangan teknologi ini dengan cara kita, bukan berarti kita menolak, tapi kita mencoba untuk menyesuaikan, untuk menjadi alternatif sebenarnya, menjadi alternatif baru. Karena sebenarnya pun di daerah-daerah lain itu sebenarnya udah seperti ini gitu, tapi saya baru merasa bahwa yang saat ini telah memberikan warna baru, ya, kepengurusan Aji dan teman-teman itu telah memberikan warna baru itu yang harus tetap ada di Hima Negara, dan tolong disampaikan dan ditinggalkan itu untuk yang selanjutnya. Jadi saya harap kita sebagai yang terdahulu, janganlah pula kita lalu langsung meninggalkan begitu saja, tapi andaikan mereka datang ke kita, marilah kita untuk membukakan pintu, membukakan diri kita untuk ketika teman-teman itu, adik-adik itu datang sama kita. Apapun mereka mau bercerita, ya udah kita buka aja pintu kita. Kita harus membuka diri sama mereka. Nah, itu saya pikir yang harus menjadi pesan buat kita juga gitu. Untuk kesan, tentu sangat berkesan sekali buat saya bagaimana perjalanan dan dinamika yang saya alami di Hima Negara itu sendiri, di mana saya didorong dan diamanahkan, bagaimana saya akhirnya terpilih secara musyawarah bersama dengan rekan saya saat itu yang menjadi lawan saya, yaitu Muhammad Ismail Wisuda, dan akhirnya kita terpilih, kita membawa roda organisasi ini, Hima Negara itu saat itu, dan banyak kesan-kesan yang ditinggalkan, bagaimana kita menjalin komunikasi dengan teman-teman itu saat itu, dan sampai hari ini masih ada beberapa yang kita tetap jalin silaturahmi kita gitu. Terus juga bagaimana penyatuan persepsi juga. Nah, itu kesan-kesan yang selalu kita ingat tuh, bagaimana untuk menyatukan persepsi itu kan sangat sulit tuh. Jadi kadang kita harus menunjukkan sisi ketegasan kita, kadang kita harus menurunkan ego kita dan seterusnya itu. Jadi hal-hal itu tentu sangat
berkesan tuh. Itu sangat berkesan. Terus bagaimana juga saat itu kita harus bisa mengambil keputusan-keputusan ketika ada gejolak-gejolak ataupun dinamika di kampus, di Fakultas Ilmu Sosial Politik. Ya, saya membawakan diri dari Himanegara harus bisa memberikan keputusan tersendiri, harus bisa memberikan aspirasi dari teman-teman Himanegara itu. Nah, kesan-kesan itu tentu akan menjadi ingatan atau memori yang sangat penting dalam hidup saya, karena itu yang akan melangkahkan atau mengarahkan atau meniti, saya pikir meniti kehidupan saya ini gitu. Sehingga ya dari sanalah kesan-kesan kehidupan organisasi itulah yang menjadikan diri saya seperti ini gitu. Walaupun saya pribadi menerima kondisi saya bagaimana dan seterusnya ini ya, tapi saya pikir ini adalah buah dari yang saya kerjakan itu. Artinya kesan-kesan itu menjadikan diri saya seperti ini. Mungkin teman-teman ya, bagaimana teman-teman menafsirkan lah seperti apa ya. Akhirnya sembari saya mengucapkan selamat berbahagia untuk kita seluruh masyarakat ilmu administrasi negara, khususnya untuk Himpunan Ilmu Administrasi Negara yang telah dipanjangkannya umur dan perjuangannya itu yang ke-9. Ya, semoga pesan-pesan, semoga hal-hal, semoga pelajaran-pelajaran, semoga ilmu-ilmu, semoga nilai-nilai yang terkandung di dalam kehidupan organisasi Himanegara itu juga merambah ke jiwa kita, ke insan di Himanegara itu sendiri, dan yang akan terus mendorong Himanegara ini menjadi percontohan, ya, menjadi organisasi percontohan, baik itu di lingkungan FISIP maupun di lingkungan umrah pada umumnya. Saya berharap dipanjangkan juga semangat dan perjuangan teman-teman di Himanegara, karena ini bicara milad ini adalah bicara tentang hal yang simbolis, tapi yang harusnya tetap terus dipanjangkan umurnya, garis perjuangannya adalah insan itu sendiri ataupun ya penggerak dari organisasi itu sendiri. Saya pikir itu semoga semoga proses memunculkan calon-calon ataupun bibit-bibit pemimpin dari Himanegara ini akan terus berlanjut sampai kita nggak tahu kapan. Saya pikir itu. Kalau bicara masalah sejarah dari awal saya pribadi di pengurusan Himanegara itu di zamannya Bang Nopen. Zamannya Bang Nopen, kebetulan saya waktu itu jadi anggota divisinya Bang Bentan dulu, di divisi aksi dan propaganda, aksi dan propaganda atau aksi dan advokasi. Nah, pada waktu itu. Berarti menteri kayak seperti menteri sekarang gitu ya, Bang ya? Ya dulu lah, waktu zaman dulu. Nah, jadi pada waktu itu kita ikut di Himanegara. Waktu itu diketuai sama Bang Nopen. Ya, terkait masalah dinamika organisasi pada waktu itu memang seru dalam artian pada waktu itu memang bahasanya ya dalam arti kepentingan dalam tanda kutip itu sangat luar biasa. Kepentingan eksistensi organisasi, bukan kepentingan yang lain. Jadi masing-masing organisasi itu sama-sama bergening, kemudian tidak terkecuali organisasi internal kampus. Apakah itu antar sesama jurusan ataupun antar BEM pada waktu itu. Nah, jadi memang singkat cerita memang sangat seru lah pada waktu zaman itu. Jadi pada waktu zaman
waktu masih jadi pengurus sampai jadi ketua, itu masalah klasik sih sebenarnya. Itu dari tahap ke tahap, dari demisioner ke demisioner, itu biasa masalah tentang kurangnya konsolidasi dan timbulnya gesekan-gesekan antar pengurus. Apakah itu masalah kepentingan, masalah eksistensi, bahkan masalah percintaan, ataupun yang kita kenal sekarang itu bucin lah bahasa istilah anak-anak muda hari ini. Itu ada juga bang ya? Ada zaman saya dulu. Itulah mungkin hal yang sepele tapi memiliki efek yang sangat luar biasa terkait masalah kepengurusan itu tadi. Hanya gara-gara cemburu atau hanya gara-gara misalnya nggak suka pada saat rapat dekat sama si A, timbul gesekan sehingga menyebabkan clash di antar individu dan berakibat terhadap eksistensi organisasi itu sendiri. Jadi zaman saya itu memang di pertengahan jalan itu memang ada sedikit semacam clash ataupun percikan api yang menyebabkan organisasi ini yang eksis memiliki progres yang cukup signifikan. Di pertengahan jalan itu ada semacam titik terendah lah, dalam arti titik terendah dalam hal ini itu semacam adanya kevakuman. Terdiri dari berbagai faktor, diantaranya ya masalah internal, kemudian ada masalah beberapa kelompok-kelompok atau faksi-faksi yang mulai bermunculan menjelang hajat demokrasi, misalnya mulai menyusun konsolidasi di tataran grassroots atau akar rumput. Kemudian juga di satu sisi kevakuman ini saya siasati sebagai sebuah tolak ukur bagaimana menjadi apakah kevakuman ini memberikan rasa empati atau rasa simpati terhadap hima negara itu dari rekan-rekan. Kita coba mencari atensi, apakah teman-teman masih memperhatikan hima negara atau ya sudahlah, ini organisasi hanya sebatas benda mati yang udah biarkan aja sampai nanti pemilihan ketua baru. Jadi gini, sebenarnya itu hanya mungkin bagi teman-teman itu hanya hal yang dianggap sebagai ini hanya sekedar ini semata. Tapi dalam hal ini yang menjadi semangat ataupun motivasi saya ketika ikut bertandang ke Bumi Pajajaran itu ada semacam istilah dari atau cabaran lah dari Kaprodi pada waktu itu, Pak Ramdhani. Jadi Pak Dhani selaku Kaprodi itu mencabar atau memberikan semangat motivasi menurut saya, bahasa kasarnya, coba kamu bawa kalau bisa kamu bawa Temuadmi ini ke umrah gitu. Jadi itu saya hanya sebatas itu hanya sekedar candaan. Tapi pada saat proses perjalanan menuju kampus itu saya mulai terbesit, kira-kira bisa nggak saya coba wujudkan. Nah, jadi singkat cerita, pada saat itu memang ada yang namanya pada saat penyambutan malamnya kami ada santai, temu ramah di luar kegiatan lah. Biasa teman-teman mahasiswa itu kan tidur pagi, bangun pagi itu kan hal yang biasa. Jadi pada saat itu kita sempat bergadang, berkenalan dengan teman-teman yang sudah pernah ikut waktu itu di 2015 di Semarang. Kemudian ada yang kami, termasuk saya pada waktu itu peserta baru 2016. Nah, itu mulai bercengkrama lah, ngobrol apa segala macam. Dan di satu sisi saya coba mengambil momentum untuk mencoba mencari teman-teman, merangkul teman-teman yang sekiranya bisa kita jadikan tim lah untuk merebut gitu. Jadi istilahnya dulu pada saat kami konsolidasi, bahasanya kita coba larikan Temuadmi di luar Jawa. Pada saat itu saya inisiatif pribadi coba mengumpulkan teman-teman dari universitas yang ada di Sumatera,
Itu ada yang pertama itu saya coba berkoordinasi dengan teman-teman dari Medan, UMSU. Waktu itu saya masih ingat betul. Ya di situ ada Joko Napitupulu. Kemudian di situ ada ketuanya si Adam. Nah, itu sama si Aseng panggilannya. Dia mirip Cina, kami panggilnya Aseng. Jadi mereka bertiga. Kita ya mungkin karena culture-nya budaya dari kita nih tidak terlalu berbeda dengan teman-teman Sumatera di UMSU. Ya enak aja kita sambil ngobrol sambil ngopi. Ya ngobrol masalah gimana nih untuk kedepannya kita coba merebut Temuatmi. Nah, istilahnya bak gayung bersambut, mereka pun juga bersepakat. Iya, udah 3 kali Temuatmi ini di dalam Jawa atau bahasanya di wilayah Jawa. Udah saatnya kita untuk melarikan dari Jawa. Gimana? Ya, ke Sumatera. Kita simpelnya itu bahasanya itu gerakan Sumatera Raya pada waktu itu simpulnya. Sumatera Raya. Ya. Kita coba ngebangun simpulnya dari Umrah sebagai titik koordinat, kemudian kita kumpulkan UMSU, kemudian di situ juga ada teman-teman dari Sriwijaya dan kebetulan pada waktu itu ngumpul bersama dan alhamdulillah bersepakat keesokan harinya break makan, kumpul lagi teman-teman dari UNRI, kemudian teman-teman dari UNAN, kemudian kita bersepakat sudah saatnya kita bergegas, kemudian kita susun rencana dan di satu sisi juga tuan rumah pada waktu itu memanggil saya untuk bagaimana ini ke depannya, karena mereka tahu bahwa senior-senior saya pada waktu itu juga cukup memiliki peran pada saat beberapa Temuatmi sebelumnya, terutama di zamannya Bang Adi Fikri dan zaman Bang Codet pada waktu itu. Jadi saya waktu itu dipanggilnya waktu itu SC-nya satu angkatan dengan Bang Codet. Dengan Bang Codet. Pak Afdal pada waktu itu. Lu adiknya Codet, dia bilang. Siap Bang. Yaudah waktu itu karena ada semacam emosional gitu antar senior. Jadi kita coba kompromikan lah bahasanya bagaimana. Dan di satu sisi juga pada waktu ada di dalam forum bahasanya di situ ada sedikit timbul chaos. Itu dari teman-teman dari grup sebelah itu karena mungkin ya biasa mungkin budaya mereka yang menganggap bahwa semua forum itu sama dan mereka juga baru pertama kali sehingga mereka tidak tahu budaya daripada Temuatmi itu seperti apa. Nah, jadi singkat cerita pada saat pemilihan itu ada 3 opsi. Umrah kita sebut sebagai blok barat, kemudian Uncen dari blok timur, kemudian di tengah-tengahnya sebagai penyeimbang itu ada dari teman-teman dari Surabaya, UHT, Universitas Hang Tuah. Nah jadi pada saat itu kita selisih seingat saya 1 atau 2 gitu antara Universitas Cendrawasih dengan kita, kampus Umrah. Nah jadi singkat cerita, alhamdulillah kita dipercaya. Setelah kita pulang, ya mungkin kampus ya, karena kondisi kampus pada waktu itu kurang memadai. Ya mungkin teman-teman bisa tahu sendiri pada waktu zaman dulu segala fasilitas mungkin kurang. Ya mungkin ini bisa jadi koreksi bersama ataupun bahasanya muasabah pada waktu zaman dulu memang jangankan fasilitas. Bayangkan kebutuhan yang primer seperti air aja pada waktu itu sangat sulit, sehingga diambil sebuah kesimpulan pada waktu itu kampus tidak siap untuk mengadakan kegiatan agenda senasional karena sebelumnya kampus untuk kegiatan mahasiswa belum ada kegiatan perdana. Setelah ke kampus belum siap, itu udah kesepakatan seluruh Indonesia bahwasanya Temuatmi di Umrah gitu Bang? Iya. Gitu. Setelah kita membawa membawa amanah, itu baru ada sikap dari kampus melalui kajur dan dekan itu menganggap bahwa kita tidak siap. Dan kamu bisa melihat kondisinya bahwa kampus hari ini belum siap untuk membuat agenda yang sekelas nasional pada waktu itu. Tapi ya namanya kita mahasiswa, kita berprinsip bahwa tidak ada yang tidak mungkin, sehingga apapun itu kita usahakan proses-prosesnya lah. Dan mungkin teman-teman yang ada di sini kayak generasi ini mungkin yang mengikut sertakan atau menyukseskan kegiatan itu tahu bagaimana perjuangan
menyukseskan kegiatan Temu Admi pada tahun 2017 itu ya mungkin bisa dibilang bahasanya itu berdarah-darah, menguras tenaga, emosional, bahkan materi yang tidak sedikit pada waktu itu. Dan kalau nggak salah saya waktu itu pun teman-teman juga nge-backup dengan menggunakan biaya pribadi pada waktu itu. Ya, yang pertama pasti masalah eksistensi. Eksistensi itu karena sebelumnya walaupun umrah pada waktu zaman saya itu sudah kesekian kalinya jadi peserta Temu Admi, namun masih banyak yang belum mengetahui umrah. Itu istilahnya mereka bilang umroh. Jangankan kampus, itu juga kita bisa dibilang sebagai agen promosi daerah. Nah, karena kita pada saat penyambutan dan itu dibuka oleh Bapak Wapres pada waktu itu Yusuf Kala, itu saling di absen lah bahasanya begitu, di absen. Oh, Riau, umrah Riau. Nah, kita langsung langsung mengkomen, Kepri Pak, Kepri. Oh ya, saya maaf. Dia bilang begitu. Nah, teman-teman peserta lain pun juga bilang masih belum oh, Kepri sama Batam itu sama atau gimana? Nah, jadi mereka menganggap bahwa Kepri itu beda dengan Batam, dan mereka lebih mengenal Batam. Dan salah satu positifnya itu tadi, memperkenalkan dan mengetahui bahwa Kepri itu ya berbeda dengan Riau. Dan mungkin momen yang sangat lucu pada waktu itu, pada saat pembacaan keputusan bahwa tuan rumah itu disebutkan umrah Riau. Nah, di situ juga kita langsung minta perbaiki dari pimpinan sidang bahwa umrah itu Kepulauan Riau, bukan Riau. Itu salah satu nilai positifnya. Pesan yang ditinggalkan sebenarnya ya secara pribadi memandang himah negara dari tahun ke tahun, kepengurusan dan kemudian teman-teman berjuang itu kemajuannya berkembang secara signifikan dalam sisi SDM-nya, kemudian kemampuannya, bahkan sampai penguasaan wilayah medan tempur lah dalam hari ini. Mungkin berbicara konstelasi politik di kampus, itu sudah mulai mewarnai, dan alhamdulillah itu saya mengapresiasi. Dan pesan saya ya barangkali mungkin satu hal yang paling penting dan fundamental, jangan pernah lupakan kewajiban atau tuntutan serta tanggung jawab yang paling utama, yaitu menyelesaikan tugas dan tanggung jawab sebagai mahasiswa. Karena bagaimanapun sehebat-hebatnya aktivis ketika gagal berkuliah dan tidak mendapatkan gelar sarjana, maka itu sangat disayangkan. Walaupun dia memiliki kemampuan yang luar biasa, namun ketika dia tidak menyelesaikan tugas dan tanggung jawab dia sebagai seorang mahasiswa dan itu diberikan amanah oleh orang tuanya, maka percuma. Itu mungkin pesan saya yang sederhana, namun ini merupakan atensi bagi kita semua, karena banyak, bukan hanya teman-teman, bahkan rekan-rekan seperjuangan saya pun juga ada yang berguguran sebelum waktunya begitu. Nah, kesannya memang ya karena hari ini kita dihadapkan dengan pandemi, kemudian sebelum pandemi itu kita dicoloki ya bahasanya dengan pemahaman revolusi industri 4.0 yang kebetulan juga memang kita sebagai masyarakat awam lah bahasanya tidak mengerti apa itu revolusi industri. Secara teori kita belum selesai, kita diharuskan untuk melakukan dan mengaplikasikan apa yang ada di dalam teori 4.0 itu sendiri. Nah, dengan kegiatan-kegiatan teman-teman mulai dari LDK online, kemudian webinar, dan segala kegiatan aktivitas yang bersifat dunia maya lah. Ini tidak mengurangi esensi daripada kegiatan-kegiatan sebelumnya, hanya saja berbeda media. Ketika kita di sebelum pandemi itu face to face terhadap manusia, ya hari ini kita hanya berbicara dengan kamera. Memang nampak lucu, tapi ya karena kondisi dan situasi hari ini menyebabkan kita harus ya melakukan hal yang seperti itu. Namun pesannya ya tidak mengurangi kreativitas dan sensitivitas kita sebagai seorang mahasiswa ketika mendengar isu-isu krusial, isu-isu sosial, serta fenomena-fenomena yang barangkali tidak pro terhadap kepentingan rakyat. Nah mungkin salah satu
poin atau saran ke depan untuk regenerasi ke depan lah, mungkin dalam masa juang yang ke depan ada kemungkinan untuk membuat semacam fanpage ataupun halaman yang sifatnya mengedukasi masyarakat. Itu kita melihat bahwa hari ini masyarakat sepertinya khususnya orang awam itu mungkin kurang memahami terkait hakikat daripada sistem administrasi, sehingga ada banyak permasalahan-permasalahan administrasi yang barangkali dianggap itu menjadi sebuah hal yang wajar bagi pemerintah atau rezim hari ini, sehingga masyarakat perlu diberikan pendidikan atau diberikan pemahaman terhadap hakikat daripada proses-proses administrasi itu. Nah, jadi berhubung karena kegiatan ini juga kegiatan memperingati hari jadi ya, bahasa Inggris Natalis. Kalau kata anak-anak zaman sekarang itu happy anniversary ya. Nah, jadi ya alhamdulillah dengan usia himpunan mahasiswa kita yang sudah tidak muda lagi, itu berharap atau memiliki harapan ke depan biar lebih progresif, semakin jaya, kemudian selalu memberikan warna dimanapun dan kapanpun, dan terus menjadi wadah kreativitas bagi masyarakat ataupun teman-teman di IAN pada khususnya, dan umrah pada umumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz, Ketua Hima Negara tahun 2016-2017. Dalam organisasi perubahan-perubahan itu pasti ada dinamika yang terjadi dalam internal maupun di eksternal, itu pasti ada. Bagaimana kita sebagai pemimpin menyikapi, bagaimana kita sebagai pemimpin untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, sehingga menghasilkan solusi-solusi yang terbaik dan tidak menciptakan perpecah belahan antara pengurus di internal maupun kepada rekan-rekan mahasiswa ilmu administrasi negara. Selanjutnya, pesan kepada Hima Negara selalu menjadi wadah aspirasi mahasiswa ilmu administrasi negara dan dapat merealisasikan apa yang menjadi aspirasi-aspirasi kawan-kawan IAN, dapat merealisasikan apa yang menjadi permasalahan kawan-kawan IAN, dapat menyelesaikan, dapat menjembatani apa yang menjadi permasalahan-permasalahan kawan-kawan ilmu administrasi negara. Selanjutnya, selalu menjaga solidaritas, selalu bersinergi kepada prodi atau jurusan ilmu administrasi negara. Lalu pesan selanjutnya, ciptakanlah kader-kader yang terbaik, ciptakanlah kader-kader yang kompeten untuk memimpin atau melaksanakan roda organisasi Hima Negara ke depannya. Besar harapan Hima Negara sebagai lembaga yang memiliki integritas, yang memiliki kreativitas, dan yang memiliki inovasi yang bermanfaat bagi orang banyak. Selanjutnya, besar harapan Hima Negara harus tetap solid, harus tetap kompak, menjaga kekeluargaan, menjaga erat tali silaturahmi antara sesama mahasiswa ilmu administrasi negara, antar sesama prodi ilmu administrasi negara, antar sesama senior dan junior dan pengurus dan alumni. Selanjutnya, besar harapan saya kepada Hima Negara selalu menebar kebaikan, selalu menebar manfaat kepada mahasiswa ilmu administrasi negara khususnya, dan kepada masyarakat pada umumnya, sehingga tridharma perguruan tinggi kita yaitu pengabdian masyarakat bisa kita laksanakan di dalam organisasi kita. Saya ucapkan selamat ulang tahun Himpunan Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara yang ke-9. Hima Negara is the best.
sedikit cerita mungkin untuk menuju proses kepemimpinan di dalam organisasi internal kampus. Mungkin setiap proses itu kita lalui dari awal masuk kuliah itu, mungkin kecimpung dalam organisasi itu awal 2015 itu masih dikatakan masih ikut organisasi, belum terfokus memang serius untuk internet. Waktu itu pun organisasi yang menampungnya mungkin ke daerah mungkin di mahasiswa umum. Setelah masuk di dalam kepengurusan menjadi anggota HIMKA, mungkin disitulah timbul rasa percaya diri dalam setahun ataupun 2 tahun di dalam kepengurusan. Mungkin untuk menuju ke internal kampus mungkin kita sudah meeting dulu baik di kawan-kawan organisasi di eksternal sendiri maupun di kawan-kawan di internal kampus ataupun organisasi kedaerahan lain. Mungkin dari masukan kawan-kawan banyaklah. Mungkin untuk membackup ataupun menuju istilahnya menuju negara itu, mungkin itu pasti ada kawan-kawan, baik itu kawan-kawan dari himpunan mahasiswa Kundur sendiri ketika memang kadernya ataupun kawan sedaerahnya mau niat memiliki menuju organisasi internal kampus, mungkin kawan-kawan itu beranggapan itu baik. Mungkin kalau di dalam organisasi setelah memimpin itu kan, yang pertama itu mungkin permasalahannya open recruitment. Mungkin untuk open recruitment mungkin kita buka secara umum dan dibatasi semester sampai semester 7. Di dalam organisasi itu sendiri ada permasalahan memang di dalam internal. Setelah kita open recruitment, setelah mereka terpilih, mereka siap nih tanggung jawab untuk menyelesaikan 1 tahun kepemimpinan. Di dalam 1 tahun itu ada beberapa istilahnya seleksi alam. Nah, seleksi alam ini mungkin kita percaya itu bakalan terjadi. Untuk gejolak di dalam internal sendiri, permasalahan itu baik di sama pimpinan, ketua, sekretaris dan bendahara itu mungkin itu permasalahannya ada bakalan terjadi sama anggota sama kepala bidang. Mungkin kalau menanggapi konflik di dalam satu organisasi mungkin tidak lepas dari konflik, untuk menyelesaikan konflik. Mungkin 1 tahun kepemimpinan kemarin itu contohnya di salah satu bidang mungkin konflik antara sama bidang lain, contohnya untuk menjalankan kegiatan ataupun bentrok. Nah, mungkin solusinya mungkin kita diskusi dulu, kita prioritaskan kegiatan mana yang kita dahulukan. Nah, mungkin Bang, kesan Abang dari periode Abang sampai saat ini, bagaimana sih kesan negara di FISIP ataupun di Bulgaria Bang? Kan untuk kesan di kepemimpinan Bang sendiri, mungkin ini salah satu perjalanan untuk memimpin
diri sendiri, pertama untuk memimpin diri sendiri, bagaimana memimpin untuk menyelesaikan tanggung jawab, walaupun itu tidak dikatakan berhasil secara 100%. Mungkin ada minusnya. Nah, untuk harapan ke depannya setelah zaman Bang sampai seterusnya sampai ke Haji memimpin di dalam roda organisasi di Hima Negara itu mungkin boleh lebih bagus lagi, ada lebih baik, ada perkembangan untuk maju ke depan. Mungkin tidak banyak untuk dirubah, mungkin untuk merubah organisasi internal kampus mungkin dari ketuanya sendiri. Kita tidak boleh ikut kata-kata senior. Mungkin boleh diambil kata-kata senior mungkin yang positifnya saja, positif. Untuk hal-hal yang membuat kebaikan Hima Negara maju terus, mungkin itu bisa diambil dari saran dari nama-nama. Untuk Disnatalis Hima Negara ke-9, mungkin harapannya Hima Negara lebih maju, lebih baik, dan memiliki pemimpin yang progresif, progresif dan lebih bermanfaat untuk ilmu administrasi negara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muslim Hamdi. Saya selaku Ketua Hima Negara periode 2018-2019. Sedikit cerita tentang pengalaman saya ketika menjadi Ketua Hima Negara. Pada saat itu saya banyak bertemu dengan kawan-kawan perjuangan yang membantu saya untuk sama-sama menjalankan visi dan misi saya selama menjadi Ketua Hima Negara. Karena tanpa kerjasama dan dedikasi yang kawan-kawan berikan pada waktu itu, saya rasa apa yang menjadi visi dan misi saya tidak akan terlaksana. Nah, kemudian dalam kesempatan kali ini saya pengen menyampaikan pesan kepada kawan-kawan mahasiswa IAN. Ayolah sama-sama kita membangun Hima Negara, karena tanpa kerjasama dan tanpa kolaborasi kawan-kawan mahasiswa IAN, maka Hima Negara tidak akan bisa berkembang dan tidak bakal bisa maju. Untuk itu saya mengajak kawan-kawan semua untuk sama-sama kita meningkatkan partisipasi kita sebagai mahasiswa IAN untuk ikut andil di dalam gerakan-gerakan ataupun kegiatan-kegiatan yang dibangun oleh Hima Negara. Nah, kemudian saya juga ingin menyampaikan selamat ulang tahun untuk Himpunan Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara yang ke-9. Mudah-mudahan di usia yang sudah tidak muda lagi, Hima Negara semakin maju, semakin menjadi lebih baik ke depannya, semakin luas jangkauannya, juga semakin bisa melahirkan mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi. Nah, mudah-mudahan usia yang ke-9 tahun ini Hima Negara itu mampu menopang pembangunan di Provinsi Kepri, lebih luasnya lagi mampu menopang pembangunan di negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hima Negara is the best. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama sekali saya ingin mengucapkan selamat atas Disnatalis ya, Hima Negara yang ke-9. Bukan usia yang terlalu tua, tetapi meskipun relatif muda, perjalanan Hima Negara di bawah naungan program studi ilmu administrasi negara selama ini
memberikan kontribusi besar dalam membangun dinamika dan iklim ya akademik di lingkungan kemahasiswaan, khususnya program studi ilmu administrasi negara. Nah, perjalanan itu tentu tidak lepas dari harmonisasi ya antara program studi dengan hima, sehingga melahirkan produktivitas yang sampai saat ini alhamdulillah selalu terjaga, sesuatu yang sangat membanggakan bagi kami sebagai pengelola prodi, bahwa proses regenerasi yang terjadi di hima negara mampu melahirkan kepemimpinan yang berkelanjutan dan kuat ya. Saya sebagai saksi ya yang ikut menyaksikan perjalanan hima negara, paling tidak beberapa kepemimpinan yang saya saksikan, diantaranya mulai dari Maulana Chandra Atmaja ya di periode 2013-2014, kemudian dilanjutkan oleh Novendri Halomuan Simanjuntak untuk periode 2014-2015. Seterusnya dilanjutkan estafetnya oleh Adi Agus Setiawan untuk periode 2015-2016. Berlanjut ke Muhammad Hafiz periode 2016-17, kemudian periode 2017-18 dilanjutkan oleh Harry ya, kemudian 18-19 disambut estafetnya oleh Muslim Hamdi, dan 1920 hari ini dipimpin oleh Aji Hardian Syah ya. Nah, selama guliran-guliran kepemimpinan itu jelas bahwa hima negara mampu menunjukkan eksistensinya sebagai lembaga kemahasiswaan yang tidak saja aktif bergerak di internal kampus, tetapi juga punya sensitivitas yang tajam terhadap isu-isu ya yang menjadi diskursus publik di lingkungan eksternal kampus. Nah, kami sebagai pengelola prodi mengapresiasi ya proses kaderisasi yang luar biasa ini. Kita berharap proses kaderisasi kepemimpinan selalu mengalami dinamika yang positif ke depannya, sehingga melahirkan kelembagaan yang kuat dari hima negara itu sendiri. Terakhir saya ingin mengucapkan selamat ya, kemudian rasa bangga kami kepada hima negara. Hima negara, kalian yang terbaik. Hidup mahasiswa, hidup kampus perjuangan. Salam maritim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara mengucapkan selamat ulang tahun kepada hima negara yang ke-9. Semoga sukses selalu, terus produktif, inovatif di dalam program-program kerjanya, sehingga hima negara menjadi wadah bagi mahasiswa ilmu administrasi negara di dalam mengembangkan baik dalam konteks kegiatan pendukung akademik ataupun non akademik. Kebutuhan mahasiswa memang tidak hanya terpenuhi dalam proses kegiatan perkuliahan tatap muka dengan dosen di kelas, tetapi kemudian ada banyak hal yang sebenarnya menjadi kebutuhan mahasiswa yang harus dipenuhi
Nah, selama ini memang kebutuhan-kebutuhan di luar perkuliahan tidak mampu terjangkau, tidak mampu terfasilitasi dengan baik oleh program studi, sehingga ada ruang kosong yang dimainkan oleh Hima ya, di dalam memfasilitasi, di dalam memberikan ruang bagi mahasiswa untuk mengembangkan skill, menambah pengetahuan berkaitan dengan organisasi, berkaitan dengan skill-skill pendukung akademik, ataupun kemudian skill non akademik, sehingga mahasiswa mendapatkan banyak manfaat dari kegiatan-kegiatan, program-program yang selama ini diselenggarakan oleh Hima Negara. Selama saya menjadi Kaprodi sudah ada beberapa kali pergantian kepengurusan Hima, dan setiap kepengurusan menorehkan prestasinya masing-masing, dan hal itu tentunya sangat membanggakan program studi. Nah, tentunya di setiap kepengurusan memiliki dinamika tersendiri, memiliki persoalan tersendiri yang kemudian harus dijawab dan diselesaikan. Nah, tidak lepas juga dengan kepengurusan yang sekarang, ketika kemudian kondisi pandemi ya, yang kemudian memaksa ada pembatasan aktivitas yang sebelumnya bisa dilakukan secara bebas, tatap muka dan lain sebagainya, tetapi kemudian dengan adanya pandemi ini mengalami beberapa pembatasan. Tetapi saya melihat Hima kepengurusan sekarang dia mampu menjawab tantangan persoalan itu dengan baik, tidak mengurangi produktivitas organisasi di dalam menjalankan program-programnya. Program-program yang dibuat sangat inovatif dan mampu keluar dari kungkungan pandemi ini. Banyak kegiatan-kegiatan yang kemudian secara substansi itu sama, tapi kemudian dalam kemasan yang berbeda, sehingga kemudian mampu menjawab kebutuhan mahasiswa ya, baik dalam seperti yang tadi sudah disebutkan, dalam kegiatan-kegiatan peningkatan skill, pengetahuan dan lain sebagainya. Dengan kerjasama, komunikasi, koordinasi yang baik antara Hima dengan Prodi, tentunya ini menjadi modal yang sangat baik, sangat kuat di dalam mendukung upaya-upaya peningkatan kualitas pelayanan dalam konteks kegiatan-kegiatan tadi, sehingga kedepannya saya selaku Kaprodi menghimbau untuk selalu meningkatkan komunikasi, koordinasi, sehingga kemudian apa yang dilakukan oleh Hima Negara sesuai dengan atau sejalan dengan visi misi dari program studi. Salah satunya adalah bagaimana menciptakan atau menghasilkan lulusan program studi yang unggul dan berwawasan maritim, yang mampu beradaptasi dengan perubahan-perubahan baik secara sosial, baik secara ekonomi, baik secara politik, sehingga kemudian mampu menjadi sumber daya manusia yang unggul, mampu berkontribusi bagi pengembangan baik ilmu pengetahuan atau kemudian berkontribusi terhadap pembangunan negara. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Teruslah berprestasi, teruslah berinovasi, tingkatkan kolaborasi. Kepada Hima Negara, selamat ulang tahun. Sekali lagi saya ucapkan selamat ulang tahun yang ke-9, sukses selalu. Billahi taufik wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa, Hima Negara is the best. Himpunan mahasiswa jurusan ini organisasi pertama yang saya kenal ketika berstatus sebagai mahasiswa. Hima Negara menjadi melting pot dan paling dekat dengan mahasiswa. Hadir sebagai ruang untuk membentuk entitas baru sebagai masyarakat akademis, membantu proses pembentukan karakter, critical thinking, social care, dan romantisme kesetiakawanan sosial. Saya Muhammad Saputra, Presiden Mahasiswa Umrah 2017-2018, alumni Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji, mengucapkan selamat ulang tahun Hima Negara yang ke-9. Semoga Hima Negara menjadi organ empiris dan setiap gerak langkahnya tetap berlandaskan Tridharma Perguruan Tinggi. Salam. Hidup mahasiswa! Hidup! Hidup mahasiswa! Hidup! Hidup mahasiswa! Hidup!